Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Majelis Ulama Indonesia Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Solahuddin Al-Ayyub menyarankan pemakaman massal bagi jenazah pasien COVID-19 di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan lahan pemakaman di ibu kota sudah semakin sempit. Lalu seperti apa mekanisme pemakaman massal khusus ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Bapak Solahuddin Al-Ayyub. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ayyub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Rada? Pak Ayyub, apa sebetulnya menjadi pertimbangan MUI memberikan usulan ataupun saran pemakaman massal bagi jenazah pasien COVID-19? Ya, yang pertama yang perlu disampaikan, ajaran agama Islam ini memberikan solusi terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang dihadapi oleh umat manusia, oleh umat Islam, itu sangat berpengaruh dengan hukum-hukum yang bisa dijalankan oleh umat Islam. Dalam kondisi normal, maka ajaran agama bisa dijalankan dengan cara normal. Tapi di dalam kondisi yang tidak normal, ajaran agama boleh dijalankan dengan cara yang lebih ringan, yang disebut rukhsah. Dalam konteks penguburan jenazah, memang kondisi normal di dalam ajaran agama Islam itu memberikan panduan bahwa seseorang Muslim itu dimakamkan satu orang satu tempat penguburan. Namun demikian, jika kondisinya sudah masuk pada kondisi yang sangat mendesak atau bahkan kondisi yang darurat, maka dibolehkan bagi umat Islam untuk dimakamkan dalam satu makam, dalam satu liang kubur lebih dari satu orang, atau yang disebut dengan penguburan massal. Sebenarnya pandangan ini adalah solusi di mana ketika kondisi yang normal itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Misalnya kondisi normal itu apa? Kondisi normal itu adalah pemakaman jenazah di tempat yang memadai, ya, artinya tempat khusus untuk penguburan itu tersedia. Dan yang kedua, petugas yang menguburkannya itu juga terpenuhi dengan baik, gitu. Jangan sampai dua-duanya ini tidak terpenuhi. Misalnya dari sisi tempatnya terpenuhi misalnya, tapi kalau petugas yang menguburkan ini tidak mampu atau kewalahan untuk melakukan penguburan dengan cara yang normal, yaitu satu jenazah satu liang kubur, maka dibolehkan dalam konteks itu. Baik, Pak Ayyub, mengenai tempat yang terpenuhi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan hingga saat ini pihak Pemprov DKI Jakarta masih sanggup menyiapkan letak makam bagi jenazah yang terinfeksi virus corona. Artinya bagaimana kemudian opsi-opsi yang dimiliki? Baik, kalau pemerintah provinsi masih sanggup untuk menyiapkan, itu sangat bagus, dan kami mendorong supaya selain tempat yang disediakan itu adalah petugas penguburan, ya, karena petugas penguburan jenazah COVID itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, ya, oleh orang-orang yang memang ditugaskan untuk itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita juga ingin memberikan masukan, selain tempat atau lahan, petugas penguburan juga orang-orang yang ditugasi untuk memberikan hak-hak jenazah. Apa hak jenazah itu? Setidaknya ada 4 hak jenazah yang harus dipenuhi oleh orang umat Islam yang masih hidup. Pertama, memandikan atau mentayamumi. Yang kedua, mengkafani dengan cara yang benar. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat adalah menguburkan. Jadi menguburkan ini adalah bagian dari hak mayit yang harus dipenuhi, hak jenazah yang harus dipenuhi. Yang sekarang menjadi persoalan itu tidak empat-empatnya ini terpenuhi. Misalnya aspek mensolati mayit, karena tidak ada petugas yang khusus menyiapkan itu. Oleh karena itu kemudian di beberapa daerah kita mendapatkan laporan adanya masyarakat yang keberatan dengan proses penguburan melalui dengan protokol COVID ini. Oleh karena itu kalau bapak-bapak di pemerintah provinsi
ingin menyiapkan selain lahan, yang kedua adalah petugasnya, petugas yang Baik, menguburkan, yang berikutnya adalah petugas-petugas yang melaksanakan baik. tadhizul janaiz, pemulasaraan jenazah secara baik. Baik, Pak Ayu, mengenai pemakaman massal bagi jenazah Muslim pasien COVID-19, jika opsi ini yang diambil, mekanismenya seperti apa? Sebenarnya masalah ini sudah dibahas bukan hanya di era sekarang ya Mbak. Hmm. Di kitab-kitab misalnya Imam An-Nawawi di 1200 tahun 1200-an itu beliau sudah membahas ini. Itu artinya kalau sekarang ini itu satu galian begitu yang dalam gitu ya, kurang lebih satu jengkal orang dewasa gitu digali secara memanjang. Kemudian karena korban COVID ini masing-masing sudah dimasukkan di dalam peti, begitu. Kemudian dijajar orang lelaki yang lebih tua ditaruh yang lebih barat, begitu. Kemudian terus begitu, kemudian diuruk menjadi satu. Nah ini penguburan massal yang bisa dilakukan. Misalnya waktu penguburan ini misalnya setiap hari dilakukan jam 12 atau jam 4 sore atau jam berapa begitu. Jadi mulai pagi itu sudah misalnya satu hari satu malam itu penguburan dilakukan 2 kali misalnya. Misalnya ya, misalnya setengah hari itu langsung dikuburkan, berapapun yang dianukan di situ dikubur menjadi satu begitu. Baik. Artinya memang petinya dijajar yang laki-laki yang yang lebih tua itu yang di sebelah barat begitu ininya, kemudian berjajar terus seperti itu. Nah itu bisa dilakukan dengan model seperti itu gitu ya. Oke, baik Pak Ayub, bagaimana dengan pemakaman tumpang yang selama ini juga sudah dilakukan? Tanggapan dari MUI seperti apa? Memang disebutkan oleh para ulama, pemakaman timpang ini juga bisa dilakukan jika, nah ini harus dianukan jika memang sulit untuk melaksanakan kondisi normal. Kondisi normal itu adalah kondisi pemakaman satu orang satu tempat penguburan begitu ya. Kalau memang itu dilakukan, maka tata caranya itu adalah yang lebih utama, yang lebih tua, yang lebih utama itu yang lebih dulu dimasukkan, baru kemudian di atasnya. Kalau yang timpang seperti itu, ya. Nah, ini dalam konteks bahasa-bahasa fikih itu disebutkan itu adalah mengubur 2 orang atau lebih fi qabrin ya. Misalnya dalam salah satu kitab fikih disebutkan wala yudfanu ithnani fi qabrin illa li daruratin. Tidak dikuburkan 2 orang dalam satu kuburan kecuali kalau ada darurat. Nah, salah satu ulama mengatakan darurat yang dimaksud itu ka'an kathurul mauta liwabain, seperti banyaknya jenazah karena ada pandemi, ada wabah gitu. Wa asura ifradu kulli wahidin bi qabrin, dan sulit untuk menguburkan satu-satu. Nah, oleh karena itu dibolehkan gitu dalam konteks ini itu untuk mengubur seseorang beberapa orang dalam satu liang lahat. Baik dia itu disusun bersusun atau berjajar. Kami di Majelis Ulama Indonesia memberikan solusi lebih banyak pada berjajar, bukan disusun ke atas. Karena kalau berjajar ini mungkin dari sisi lahan mencukupi, tapi dari sisi petugas yang menjalankan pemakaman ini itu jadi lebih terbantu dari sisi penanggulangan, dari sisi pemakaman ini di saat kondisi yang darurat memang betul-betul yang membutuhkan itu. Ya, dalam kondisi darurat artinya opsi seperti ini bisa diambil seperti itu ya, dengan syarat-syarat yang tadi dikatakan oleh Pak Ayub. Baik, terima kasih Pak Solahuddin Al Ayub telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari ini.